berikan kesempatan juga untuk Profesor Arya Hadi Darmawan untuk membahas kedua pemaparan ini, sekaligus juga mungkin ada ide-ide baru terkait dengan Nusantaronomics. Pak Arya, apakah sudah online, Pak? Oh ya, sudah Oke. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Didin S. Damanhuri. Beliau ini guru saya ini, jadi partner dalam banyak hal membimbing bersama. Jadi nanti yang akan saya presentasikan ini juga hasil bimbingan bersama dengan beliau membangun ekonomi Nusantara ini ya. Yang saya hormati Bu Eva Anggra ini, Direktur DPIS IPB, Prof. Ahmad Erani Yustika ini teman naik sepeda gitu ya, sewaktu kalau naik main bola gitu. Satu hal yang saya takuti kalau main ke kantornya beliau, karena kantornya beliau itu di sebelahnya Presiden Jokowi. Jadi ngeri kalau pergi ke sana ya. Jadi belum pernah ke sana saya ini. Yang saya hormati Mas Fahru Novrian ya, dan Mas Alfian Helmi ini saya bilang Mas aja lah ini, karena kalau Mas Alfian Helmi ini kan mahasiswa saya ini, jadi Mas saja. Bapak Ibu yang saya hormati, pembicara ketiga ini enak karena sebetulnya tinggal residu saja ini ya. Tapi saya juga menyiapkan PowerPoint, nanti saya coba akan membahas melalui PowerPoint ini. Ada beberapa sebelum saya masuk ke PowerPoint catatan tadi ya tentang heterodoks ekonomi dari Mas Fahru Novrian, itu yang saya catat betul bahwa di sana itu ekonomi heterodoks itu bekerja di tataran meso tadi ya. Kemudian ada kata reciprocity, pertukaran. Kemudian heterodoks ekonomi itu bicara tentang apa yang bisa kita lakukan di suatu tempat. Ini 3 kalimat yang saya catat ini dari Mas Fahru. Kemudian dari Pak Erani, dari Prof. Erani banyak sekali, tetapi yang sangat menarik buat saya itu adalah bahwa etnisitas dan struktur masyarakat tidak pernah diperhitungkan oleh mainstream, ekonomi mainstream. Ini sebetulnya kritiknya para sosiolog terhadap teorinya Max Weber sebetulnya, yang kemudian ditulis oleh Granovetter tentang embeddedness ekonomi itu. Jadi ekonomi itu mestinya embedded ke dalam struktur sosial dan etnisitas ya. Kemudian yang menarik juga dari Prof. Erani itu bahwa di situ tadi ditulis kedermawanan sosial dan moral. Nah, presentasi saya mungkin nanti akan masuk melalui pintu embeddedness dan moral, selain juga relasi kuasa negara. Saya mohon izin share screen ya Mas Helmi ya, supaya silakan Pak. Ya, saya mudah-mudahan cepat nih karena sebetulnya terlalu banyak juga ini. Sudah bisa dilihat ya Mas? Ya sudah Pak. Baik, ini PowerPoint yang saya siapkan tadi pagi, terus langsung dikirim ke Mas, ke panitia ya. Jadi saya akan coba begini, sistematika saya akan mempresentasikan tentang fakta perekonomian dunia hari ini yang sangat divided, kemudian sangat market ekonomi, mainstreamnya, tetapi sebetulnya walaupun divided, ternyata kalau di tataran meso tadi, di tataran meso dan di tataran masyarakat tadi yang dikatakan oleh Prof. Erani dan Mas Fahru itu ada complementarity, ada saling mengisi, di mana asumsi-asumsi mainstream ekonomi secara angka-angka statistik itu kadang-kadang nggak bekerja gitu ya. Kemudian saya sedikit nanti mengulas tentang teori-teori klasik sebelum masuk kepada Nusantaronomics gitu ya. Bagaimana Adam Smith, kemudian Marx, Ricardo, sampai ke Keynes. Saya tertarik dengan Keynes karena Keynes ini mungkin agak dekat dengan Nusantaronomics nanti ya. Dan saya akan masuk melalui teori moral dari Jeremy Bentham, utilitarianism, yang
tadi di highlight betul oleh Profesor Erani tentang moral, ya, teori moral. Lalu bagaimana sih penguatan ekonomi lokal? Nah, ini sebetulnya pada isu embeddedness. Nah, saya cepat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang berada di dalam situasi dunia yang sangat mengkutub, ya, sangat mengkutub. 7 miliar manusia itu hanya 1,2 miliar itu yang berada di ekonomi sangat tinggi, ya. Dan ini tidak selalu kapitalisme, ya, karena tadi dikatakan ekonomi sosialisme demokrasi seperti Skandinavia Utara itu berada di sini juga, yang tidak serta-merta selalu kapitalisme hari ini diklaim sebagai biang dari gap ini, ya, kutub ini. Tapi faktanya memang ada kutub. Jadi kita lihat ini yang paling tinggi ini adalah orang-orang yang paling hebat kaya di dunia, mungkin ini Norwegia, Finlandia, Swiss, Amerika Serikat dan sebagainya. Indonesia berada di sini. Mungkin di antara lower dan lower middle income country ke upper middle ini di sini, dengan struktur yang menopang perekonomian kita 75% UMKM. Jadi kalau kita bicara tentang lapangan kerja, 75% orang bekerja itu di UMKM. Jadi kita ini yang berada di ruang Zoom ini barangkali adalah orang yang sedikit saja di dalam struktur sosial kependudukan di Indonesia. Income per kapita kita berada di middle income countries dengan 3.800. Kalau kita bikin menggunakan PPP, kita sekitar 11.000, 12.000 US dollar per kapita per tahun. Dan fakta kita secara sosial, kita ini didrive oleh free market economy. Kita sekarang apapun bisa terbatuk-batuk gara-gara bunga bank naik, atau saham turun, atau nilai tukar turun, atau ini yang baru-baru ini bicara sekarang masalah cryptocurrency dan sebagainya. Jadi ekonomi uang itu sangat tinggi. Tapi apakah betul tadi dikatakan oleh Profesor Erani, apakah betul ekonomi uang itu mendrive segalanya? Nanti saya akan tunjukkan betapa di daerah, di tataran etnisitas tidak selalu demikian. Ini saya ingin menunjukkan betapa divided economy terjadi. Ini adalah perusahaan-perusahaan skala besar yang mendrive hidup kita ini, ya. Jadi hidup kita ini sekarang didrive oleh perusahaan-perusahaan besar ini kan. Kalau mereka batuk-batuk juga kita gitu. Nah, heterodoks ekonomi itu sebetulnya ingin melepaskan dependensi. Tadi disinggung juga oleh Profesor Erani tentang masalah dependensi ekonomi. Kritik dari Paul Baran, John Galtung, kemudian Samir Amin, dari wing ekonomi kiri itu menginginkan kita tidak banyak tergantung pada ekonomi-ekonomi besar ini. Karena kalau sangat tergantung, maka kemudian kita bisa roboh bersama. Dan hari ini membuktikan itu, ya. Begitu roboh satu besar, roboh berentet ke bawahnya. Nah, di Indonesia sebetulnya yang terjadi itu bukan ini, ya. Walaupun ini ekonomi TNSIS ini terjadi, tapi sebetulnya yang banyak menghidupi rakyat Indonesia itu ekonomi yang ini, yang small medium enterprise ini. Disinilah sebetulnya heterodoks ekonomi bekerja, Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan tunjukkan di level-level termasuk ini Soto Lamongan ini heterodoks ekonomi. Dia bekerja bukan berdasarkan mencari ekonomi, tapi dia bekerja menggunakan social capital tadi. Sate Madura itu bekerja menggunakan ekonomi kelembagaan yang didefine oleh mereka. Radius 1 kilometer dari sate Madura di titik itu tidak boleh ada sate Madura lain beroperasi. Itu kesepakatan yang tidak bisa ditulis dan itu tidak bisa dipahami menggunakan teori-teori ekonomi mainstream. Kemudian bebek selamet ini, walaupun ini semua orang mungkin pernah makan bebek selamet ini, ya. Atau rumah makan Minang itu dijalankan menggunakan model-model sosial kapital yang sangat tinggi, juga ekonomi ini kasongan, ya. Kemudian model-model kemitraan tradisi industri furnitur Jepara, ya, itu terjadi sangat kuat. Nah, saya ingin mencoba mencari secara deduktif gitu dulu, ya, secara deduktif. Sebetulnya Nusantaronomics ini punya kaitan dengan teori apa saja gitu, ya. Saya akan mencoba menggunakan teori perspektif relasi kuasa dari Keynes, ya. Kemudian
perspektif moral ekonomi dari Bentham, dan kemudian perspektif keterlekatan ekonomi dari Granovetter. Tentu saya tidak akan mengadu-adu definisi teori ini dan sebagainya karena waktunya tidak cukup ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat semesta teori ekonomi, Indonesia hari ini sebetulnya berada di lebih banyak ekonomi Pancasila itu diinspirasi sangat kuat oleh teorinya Keynes. Ya, ini mudah-mudahan saya nanti dikoreksi lah sama para guru besar ekonomi ya. Karena saya ini belajar ekonomi tidak sehebat mungkin Mas Erani ya. Saya belajar dulu di S2 gitu ya. Ekonomi pembangunan gitu. Keynes ini teori yang paling besarnya itu adalah tentang ketika Great Depression itu mengajukan tentang subsidi. Subsidi itu kira-kira tesisnya adalah bahwa orang miskin tidak bisa dilepaskan dalam kompetisi ekonomi, tapi negara harus masuk untuk mengendalikan liarnya pasar supaya orang miskin atau orang yang terbelakang ekonominya itu bisa terbantu. Dan itu memang diinspirasi oleh Great Depression pada tahun 30-an ya. Dan Keynes itu menegasikan kira-kira teori-teorinya ekonomi klasiknya Adam Smith, Ricardo ya. Bahkan juga Karl Marx yang terlalu ekstrim yang ternyata tidak bekerja karena dia sangat konfliktual gitu. Tetapi kemudian ini dihantam oleh Milton Friedman hari ini yang bekerja di teori-teori neoliberal ya. Nah, di dalam perspektif relasi kuasa ini Keynes itu sebetulnya yang menginspirasi ekonomi kita, dan heterodoks ekonomi atau Nusantara Economics itu secara relasi kuasa itu tampaknya dekat dengan Keynes karena studi-studi S3 yang kami bimbing bersama Profesor Damanhuri itu menunjukkan betapa pasar itu ternyata bisa menghempaskan orang-orang yang bersaing di sana, dan salah satu penyelamatnya itu adalah social capital, solidaritas sosial, kedermawanan sosial yang bekerja pada tataran substantif, bukan pada tataran formalistik. Jadi formal ekonomi itu bisa mematikan, tetapi backbone atau jaring pengamannya itu adalah ekonomi substantif ya, yang nanti saya contohkan, ada beberapa contoh disertasi yang menarik dari bimbingan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, Keynesian ini menginspirasi, dan saya kira Indonesia sangat menerapkan ini ya. Di mana-mana kita punya ekonomi subsidi, dan ini sering dikritik oleh kalangan neoliberal ekonomi bahwa ini mengacaukan pasar dan mengacaukan harga-harga karena ada subsidi ya. Sumbangan-sumbangan bantuan BLT dan sebagainya itu kita melimpah di Indonesia ini. Dari Keynes yang saya anggap relevan tadi dengan Nusantara Economics, heterodox economics, saya masuk ke teorinya utilitarianismenya Bentham. Bentham ini hidupnya di tahun yang sama dengan Adam Smith ya. Jadi Bentham ini mengatakan bahwa begini, moral ekonomi itu didrive oleh dua moral. Ya, saya tidak mau bicara detail lah. Jadi ada yang kita sebut sebagai moral good for individual dan good for collectivity. Nah, hari ini kalau free market ekonomi itu mungkin bicaranya di moral hedonism, di mana good for individual ya. I don't care with the collectivity kan gitu. Jadi dikatakan bahwa hedonism itu dan aggregation itu berbeda. Nah, kemudian dikatakan di dalam teori moralnya si Bentham ini ada konsekuensialisme. Nah, jadi kalau kita bicara Nusantara ekonomi itu ternyata tidak bicara pada moral hedonism. Ya, di beberapa banyak tempat tadi Mas Erani, Prof Erani itu sangat menarik menjelaskan bahwa ekonomi yang sangat substantif di Indonesia itu sangat lekat dengan struktur sosial. Dan studi-studi kami di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan itu menunjukkan bahwa ekonomi substantif yang embedded dengan agregasi dalam teori moralnya Bentham itu
bekerja betul, gitu ya. Jadi good for the collectivity, ya. Dan konsekuensialisme itu adalah cara untuk mencapai good for whom tadi. Ya. Ini contohnya penerapan 3M dalam COVID-19 ini sebetulnya adalah kita sedikit menekan pleasure dan happiness di tingkat hedonism, kemudian mengedepankan collectivity karena kita berusaha untuk survive ke depan. Jadi sebetulnya ekonomi juga berjalan di antara good for the individual or good for the collectivity. Dan kita negosiasi di situ. Ya. Saya kira ekonomi COVID hari ini ratusan triliun bahkan ribuan triliun diinvestasikan untuk membeli vaksin, untuk mengatasi pasien dan sebagainya. Itu adalah bagian dari good for the collectivity. Jadi kita sekarang sedang mengorbankan good for individual, tetapi mengedepankan good for collectivity. Dan ini moral ini ternyata bekerja di tataran Nusantaranomics yang ada di lokus-lokus yang kita temukan di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Bali dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini bekerja gitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Fahru, dia bekerja di tataran meso, dia tidak bicara di tataran makro. Dan dikatakan oleh Profesor Erani tadi, dia bekerja menggunakan moral. Jadi ekonomi kita ekonomi moral sebetulnya. Dan Bentham sudah menunjukkan itu dan tinggal kita memanfaatkannya. Nah, saya tidak mau berlama-lama. Perspektif keterlekatan ekonominya Granovetter itu ternyata juga bekerja menjelaskan betapa Nusantaranomics itu sebetulnya relevan. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Granovetter bahwa ekonomi itu harus bisa dijelaskan oleh social structure. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Erani, dan ekonomi itu embedded dengan cultural setting, dengan setting budaya lokal, ya. Dan kami mengambil contoh ini ya, dan ini disertasi yang kami bimbing ya sejak tahun 2011 sampai 2020 yang baru saja selesai. Ini semua sekarang sudah jadi dokter dan semua sudah jadi pejabat ini ya. Ini mahasiswa kami bimbing bersama Profesor Didi Damanhuri. Ya, Dr. Setia Lenggono ini sekarang kalau nggak salah menjadi ketua LPPM di Universitas Trilogi. Embeddedness yang ditunjukkan oleh Pak Lenggono ini, Dr. Lenggono ini adalah tentang teori ekonomi solidaritas sosial di kalangan punggawa dan patronase pertambakan di Delta Mahakam. Ya, jadi kalau ekonomi menggunakan kerangka rasionalitas instrumentalnya Max Weber, nggak masuk akal gitu. Bagaimana seorang punggawa mengeluarkan uangnya untuk para kliennya yang itu adalah buruh-buruh nelayan gitu ya, untuk naik haji, untuk pergi ke luar daerah dibiayai hanya supaya pleasure itu. Nah ini pleasure, ini Bentham masuk ya. Pleasure itu terbentuk. Jadi pleasure individual itu bagian dari pleasure-nya collectivity. Jadi ini tidak bisa dijelaskan oleh ekonomi mainstream memang, seperti yang dikatakan oleh Profesor Erani tadi. Tesis dari PSD Dr. Syukur ini menjelaskan tentang mixed rationality, betapa di tubuh seseorang itu ternyata ada pikiran yang satu, di mana rasionalitas instrumental dan rasionalitas moral itu jadi satu. Dan ini contoh kasusnya ada di Wajo, di Sulawesi Selatan. Dr. Joharatul Jamilah ini dosen di UIN Jakarta membuktikan bahwa ekonomi bordir di Tasikmalaya yang katanya nilainya triliun ya di sana itu, ternyata dia tidak bisa direplikasi dan dia tidak bisa di scale up. Dia tetap aja di situ. Dan buat ekonomi para ahli ekonomi pembangunan mungkin bingung ini gimana ya kok suatu aktivitas ekonomi mau direplikasi dan dicangkokkan di tempat lain tapi kok nggak jalan gitu. Kenapa? Karena dia embedded dengan sosio budaya lokal dan itu ada nilai-nilai tradisi Sunda yang masuk di sana. Detail nilai Sundanya ya, saya tidak masuk ke sana. Tapi intinya adalah
ketika sistem ekonomi bordir yang nilainya bisa triliun ini dan networking marketnya sampai ke beberapa negara, itu tidak bisa dilakukan di tempat lain kecuali di Tasikmalaya. Jadi dia local specific gitu. Heterodox ekonomi Nusantaronomics itu menjadi sangat local specific di tempat-tempat yang sangat bercak-bercak ya, spotted ya. Kemudian yang terakhir ini disertasinya Dr. Elfawati itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu di tubuh manusia, orang Minang itu ternyata mengalami apa yang disebut neo-dualism, di mana sebetulnya teorinya Buke ya. Teorinya Buke tentang dualisme itu di zaman kolonial itu ada dua entitas ekonomi, di mana satu jiwanya satu entitas ekonomi itu sangat kapitalistik ya, sangat profit ya, money making atau profit making. Satunya adalah prakapitalis yang sangat subsisten, sangat solidaritas sosialnya tinggi dan seterusnya. Ternyata di Sumatera Barat ditemukan bukan pada entitas yang berbeda, tetapi pada jiwa manusia yang sama. Dan ini sama seperti sebetulnya di tulisannya Dr. Undang Fajar tentang amfibian ekonomi ya, saya bimbing juga beliau itu, mengatakan di petani kakao di Sulawesi Tengah itu pagi hari dia sangat sosialistik ya, siang hari dia sangat kapitalistik ya. Jadi kenapa? Karena tanaman sawahnya itu representasi dari sosialisme, tanaman kakao yang diekspor sampai ke Belgia itu representasi dari kapitalisme. Jadi jiwanya mendua, tapi di dalam tubuh yang sama. Nah, jadi kalau tadi dikatakan Nusantara Economics itu meso, sifatnya lekat pada budaya, lekat pada struktur sosial, lekat pada etnisitas, kemudian dia bekerja pada tataran lokalistik seperti Pak Fahru mengatakan dan Prof. Erani tadi mengatakan, maka contoh-contohnya ternyata ada. Dan ini yang kemudian menjelaskan betapa di dalam sistem ini market ekonomi yang model-model seperti yang kita ketahui saat di hari ini itu ternyata tidak bekerja secara benar di sini. Jadi dia terdistorsi di tataran lokal. Jadi ini adalah artefak-artefak barangkali kalau dalam ilmu arkeologi ya, yang sedang digali oleh Profesor Damanhuri, kemudian akan dirajut menjadi sebuah puzzle yang menjadi sebuah mozaik yang menarik bahwa ini loh Indonesia, dan ini menarik ya. Saya kira tadi benar kata Profesor Erani bahwa ekonomi itu ketika bekerja pada satu etnisitas yang sama dia akan efisien dan akan bekerja. Tapi kalau bekerja pada multi etnisitas dia kemudian yang bekerja adalah ekonomi mainstream karena dia tidak bisa bekerja pada tataran yang sangat lokalistik seperti ini. Dan ini spot-spot seperti ini di seluruh Indonesia banyak sekali, dan sekarang Profesor Damanhuri sedang dalam rangka terus menggali ini, dan ini menarik dan saya mengikuti ya. Saya sebetulnya bukan ekonom, saya ini sosiologi lingkungan yang masuk ke politik ekonomi, jadi saya memahami. Tapi ekonomi menjadi penting karena di dalam urusan ekologi ada ekonomi politik yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira saya tutup presentasi ini. Saya punya kebanggaan luar biasa ini bisa membahas presentasinya Pak Fahru, Dr. Fahru dan Profesor Erani sambil merajut pikiran-pikiran dari Profesor Bibin S. Damanhuri. Saya kembalikan kepada Dr. Alfian. Ini yang presentasi alumni-alumni Jerman dan Perancis, tetapi yang berkuasa adalah alumni Jepang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.